Pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi secara legal aspek sudah tertuang di dalam Perpres nomor 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi. Beberapa lembaga sertifikasi profesi yang merupakan kepanjangan tangan dari BNSP Kemenaker Republik Indonesia sudah melakukan implementasi Perpres nomor 68 tersebut. Seperti halnya di TUK Mapelkindo DPC HIPKI Kabupaten Sukabumi, pihaknya sudah menggelar uji kompetensi 2 gelombang untuk berbagai profesi. Pembina Perkumpulan Profesi Instruktur Seluruh Indonesia atau P2ISI Kabupaten Sukabumi, Dr. Asep Deni yang merupakan Wakil Rektor Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, berpendapat tentang Perpres nomor 68 tersebut saat dirinya meninjau pelaksanaan uji kom di TUK Mapelkindo. Jadi kalau kita melihat sebuah kegiatan peningkatan kompetensi, tentu pertama harus lihat dulu legal aspek. Ya. Ini adalah kelanjutan dari pelaksanaan atau implementasi Perpres 68 2020 yang berkaitan dengan revitalisasi pendidikan vokasi di dalamnya. Kenapa yang paling penting itu kan kenapa ini dilakukan? Jadi itu yang paling penting. Pertama adalah bahwa kita mengenal bahwa berdasarkan hasil penelitian survei bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia itu relatif rendah, maka perlu ditingkatkan. Ya, itu. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tentu membutuhkan orang-orang yang kompeten di bidangnya dan di berbagai profesi. Gitu. Jadi cirinya kompeten itu mereka harus diuji, mereka harus memiliki sertifikasi, gitu kan. Yang ketiga itu Perpres ini juga mengamanatkan harus disupport oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Tentu bekerja sama dengan para pihak, ya, dengan lembaga pelatihan yang di berbagai tempat, ya, itu. Pada hari ini itu dilaksanakan oleh apa? LSP Mapelkindo. LSP Mapelkindo itu. Jadi ini dasar dulu yang pertama. Yang kedua tentu adalah berkaitan dengan proses. Jadi kalau kita melihat bahwa sekarang ke depan di negara manapun bahwa semua profesi itu wajib memiliki sertifikasi sebagai wujud bahwa dia profesional di bidangnya. Semua, bukan hanya guru, bukan hanya dosen, dia manajer, dia tenaga kependidikan, gitu kan? Kemudian sampai tenaga untuk teknik sipil ya di lapangan, bahkan sampai cleaning service itu harus memiliki sertifikasi. Jadi bukan sekedar sertifikasi dalam arti lembaran pengakuan sertifikasi, tapi proses untuk memiliki sertifikasi itu yang penting. Jadi dia adalah memiliki keahlian. Kenapa? Karena di semua profesi harus ada yang namanya penjaminan mutu. Nah, mutu ini yang dipertaruhkan. Jadi proses ini adalah harus menjamin bahwa setiap profesi memiliki mutu yang bagus. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Ya, dilaksanakan. Apakah dilaksanakannya sekarang harus secara masif? Iya. Kenapa? Kita sudah tertinggal jauh oleh berbagai tempat, oleh berbagai negara, bahwa ternyata untuk meningkatkan kualitas SDM tadi di berbagai profesi, di berbagai bidang, kita sangat kurang sekali sangat kurang. Bayangkan Indonesia yang begitu luas dengan berprofesi yang jumlahnya ribuan, tapi instrukturnya sangat rendah sekali. Bahkan di tingkat, kalau kita lihat foto di tingkat kabupaten kota, mungkin jumlahnya masih dihitung jari. Jadi ada tugas bersama dari apakah karena gimana pun juga pembangunan ini harus disupport oleh 5 bidang, ya, oleh 5 sektor. Ini yang keempat yang perlu saya ceritakan. Jadi tadi prosesnya ditempuh kemudian dilaksanakan oleh para pihak. Tapi harus melibatkan 5 sektor. Jadi yang pertama adalah itu akademik. Ya, itu mereka adalah lembaga-lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan profesi, gitu, lembaga pendidikan profesi. Yang kedua adalah bisnis sektor.
Siapa? Ada Kadin ya, ada Aspekindo, ada macam-macam di dalamnya. Itu sampai ke ada HIPMI ya. Itu bisnis sektor yang memang konsen untuk mereka banyak sekali sumber daya yang harus dilatih di situ. Yang ketiga adalah hak moneti. Kalau tidak didorong oleh masyarakat berkaitan dengan kebutuhan ini, tentu juga ini tidak akan sukses. Ya, ini bukan soal perpres, tapi soal peningkatan daya saing bangsa Indonesia, daya saing sumber daya manusia Indonesia. Yang keempat adalah yang berkaitan dengan government function. Jadi ini fungsi dari pemerintah. Tadi saya sudah sebutkan bahwa di Perpres 68 ini 2022 bahwa ada kewajiban pemerintah pusat ya di dalamnya ini ada BNSP nih yang terus mengendorse, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten kota. Jujur aja pemerintah kabupaten kota ketika Perpres ini diundangkan sampai sejauh ini belum ada anggaran, belum dianggarkan jujur. Ya kenapa? Mungkin informasinya belum sampai. Nah, ada yang kelima, yaitu fungsi media. Nah, media ini yang harus terus menyampaikan kepada publik bahwa ini pentingnya bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing itu kompetensinya didorong oleh instruktur yang memiliki kualifikasi dan itu dilaksanakan oleh lembaga pendidikan profesi. Gitu. Ya.